Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Jumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manan Surakarta. Saya berdoa dan berharap Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat baru dan rahmat baru serta kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar menjadi kekuatan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan firman Tuhan kita ambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah anugerah Allah dalam persekutuan. Sifat egois yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mau menaruh hati kepada orang lain adalah sifat yang dapat merusak persekutuan. Ketika memasuki suatu persekutuan, maka kita menjadi bagian dari orang lain. Yang lebih ditonjolkan bukan lagi aku, melainkan kita. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa dalam persekutuan itu ada timbal balik yang tidak terlepas antara memberkati dan memperoleh berkat. Itulah persekutuan yang berdampak baik bagi diri kita sendiri, sesama, dan kepada orang lain yang ada di sekitar persekutuan kita. Namun terkadang apa yang terjadi bahwa persekutuan kita hanya disibukkan dengan permasalahan internal di dalam persekutuan itu. Bahkan persekutuan itu sendiri tidak menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya, malah sebaliknya menjadi persekutuan yang membawa ketidaknyamanan lingkungan. Hal ini menjadi perhatian kita. Panggilan hidup dalam sewaktu persekutuan yang disampaikan Rasul Petrus ini menjadi refleksi pada kita. Sudah sejauh mana seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, rendah hati, tidak membalas kejahatan dan caci maki menjadi bagian dalam persekutuan kita. Sebab itulah panggilan hidup kita sebagai umat Allah untuk memberkati. Ketika kita kehilangan nilai-nilai tersebut, maka tanpa sadar kita telah kehilangan sesuatu yang berharga yang seharusnya ada dalam hidup kita. Persekutuan dalam kasih Kristus itu sendiri adalah berkat anugerah Allah yang indah untuk kita miliki. Itulah sebabnya Rasul Petrus mendasari nasihat-nasihatnya dengan kutipan dari Mazmur pasal 34. Bahwa orang yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, tidak jauh dari bagaimana dia mau menggunakan nilai kehidupan tersebut.
Sebab Allah itu adil, mengetahui perbuatan orang-orang benar dan yang jahat. Nasihat Rasul Petrus mengingatkan bagaimana kualitas hidup umat Allah itu sangat menentukan kebahagiaan umat itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan agar berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu hal dari dalam diri kita, dan juga berhati-hati untuk memasukkan sesuatu hal ke dalam diri kita. Itulah sebabnya Paulus menegaskan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 10. Sebab orang-orang yang hanya memikirkan dan melakukan hal yang jahat tidak akan ada ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Hati manusia bagaikan bejana, dan karena ruangnya sempit, maka harus berhati-hati untuk mengisinya. Jika kita mengisi hati dengan hal-hal yang kotor, maka bagaimanapun kita menutupinya, hal itu juga yang akan keluar. Dan ketika kita mengisi hati dengan anugerah Allah dan menempatkan semua situasi di bawah kedaulatannya, maka kebaikan pun akan mengalir secara bebas dan alami. Jika panggilan hidup kita dipanggil untuk memberkati, maka baiklah kita merenungkan dan merenung sejenak, sudah sejauh mana kita memakai hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.